Halo adik-adikku semua, terima kasih sudah mengikuti video pelajaran agama pada kesempatan kali ini. Diaken Andre di sini akan membantu kalian dan memandu kalian untuk mempelajari pelajaran agama jilid yang pertama, yaitu Mujizat Ilahi Elisa. Seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang Elia, sekarang kita membahas tentang Elisa. Ini adalah bagian yang kedua. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, Allah kasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih yang tak pernah Engkau lewatkan dari kehidupan kami. Terima kasih atas kasih setia yang tak pernah Engkau lewatkan juga dari kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin belajar bersama-sama pelajaran agama. Berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ingin mengikuti pelajaran agama ini. Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Bagi teman-teman kami yang belum dapat mengikutinya, Tuhan, Engkau yang memberikan kesempatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudari kami semuanya, Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adikku, kita akan membahas pelajaran agama pada pagi hari ini untuk kalian semua. Adik-adikku semua, kamu sudah melihat kan ada video yang dia akan Andre tunjukkan. Itu adalah sebuah video di mana koin masuk ke dalam air dan koin itu tenggelam. Itu adalah hukum alam. Kita tidak bisa untuk menghalau hukum alam itu. Kita tidak bisa membuat koin itu mengambang seketika, karena memang sudah hukum alam. Tapi adik-adikku semua, di sini Andre akan menjelaskan bagaimana mujizat itu. Mujizat itu akan melawan semua hukum alam, seperti yang dilakukan oleh Elisa. Adik-adikku, tadi adalah video di mana Elisa membuat sebuah mukjizat ketika pelayannya dan atau muridnya itu kesusahan mencari besi yang dia butuhkan. Tetapi Elisa membuatnya itu menjadi mengapung kembali, di mana besi itu yang sudah masuk ke dalam air kemudian mengapung kembali. Untuk sementara waktu, mukjizat adalah sesuatu hal di mana hukum alam tidak berlaku. Itulah mukjizat. Adik-adikku pasti bertanya kan, siapa itu Elisa? Yuk kita bahas. Elisa adalah penerusnya dari Elia. Ia adalah nabi yang terpandang di Israel. Dan pekerjaannya disertai banyak sekali mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang tidak pernah kita bayangkan dan melawan dari hukum alam. Adik-adikku semua, ada satu mukjizat yang keren banget menurut Diaken Andre, yaitu ketika Elisa menyelamatkan bangsa Israel. Gimana caranya? Caranya, pada saat itu Elisa melihat sebuah penglihatan dan memperingatkan kepada Raja Israel bahwa akan ada serangan yang mendadak dari bangsa Syria. Dan akhirnya Raja Syria itu marah kepada Elisa. Kenapa sih rencanaku harus dibocorkan sama Elisa? Nah, terus kemudian bangsa Syria berusaha menangkap Elisa. Dia mencari Elisa kemana-mana dan akhirnya mengepung kota itu. Kemudian
Pelayan dari Elisa itu ketakutan karena melihat seluruh kota sudah dikepung oleh pasukan Syria. Nah, kemudian Elisa dengan penuh kepercayaan, dia berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Kemudian pasukan-pasukan dari Syria itu menjadi buta. Dia tidak bisa melihat Elisa. Kemudian pelayan itu juga melihat bahwa Elisa di sebuah gunung banyak sekali pasukan-pasukan dari surga. Itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah dengan segenap hati, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Yang pertama, pelayan Elisa takut karena melihat jumlah musuh yang banyak. Yang kedua, Elisa mengandalkan Allah setelah berdoa. Baru pelayan itu tahu bahwa Allah memberikan pertolongan. Terkadang kita memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan, tapi ingat bahwa kita didoakan, kita tidak sendirian. Kita menghadapi semuanya dengan pasti dan tanpa rasa takut, karena Allah menyertai kita. Tuan, dia telah menunggumu, Tuan. Kapten pasukan dari Syria. Suruhlah dia pergi dan mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan dia akan sembuh. Tuan, bukankah sungai Yordan itu hanya ada lumpur? Dia menyuruhmu pergi dan mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan kau akan sembuh. Apa kau bilang kau akan membodohiku ya? Aku rasa dia tidak akan keluar. Hargai aku dan berikan keajaiban itu. Tidak. Dia menyuruhku mandi di sungai yang kotor dan berlumpur itu. Aku tidak akan mau. Aku lebih baik mati daripada menerima penghinaan itu. Maaf Tuan Aman, boleh saya bicara? Jika perlu. Kalau Elisa melakukan sesuatu atau apapun itu, apakah Tuan akan melakukannya? Tapi dia hanya meminta hal mudah, bahkan sangat mudah dilakukan. Sebenarnya ada apa Tuan? Kenapa tidak melakukannya? Hanya sekali saja Tuan. Berhenti. Lakukanlah sebanyak 7 kali Tuan. Tuan. Semua ini milikmu. Aku tidak bisa mengambilnya. Harus. Aku membawa ini untuk membayar pria yang bisa mengobati aku. Karena telah menolong hidupku. Aku sangat bersyukur, tapi keajaiban Tuhan didapatkan dengan keyakinan. Sekarang aku tahu hanya ada satu Tuhan. Tuhan yang hidup. Adik-adikku semua, dari video tadi kita tahu bahwa Naaman bertemu dengan Elisa bermaksud untuk disembuhkan dari penyakit kustanya atau penyakit kulit. Terus kemudian Elisa menyuruhnya untuk mandi di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu hanya ada lumpur, nggak ada airnya. Di sana banyak sekali lumpur, airnya hanya sedikit saja. Tapi Naaman tidak percaya. Dia pikir
Elisa akan menumpangkan tangan di kepalanya terus sembuh. Tapi ternyata tidak. Naaman merasa terhina. Akhirnya Naaman pergi dengan marah-marah. Tapi pelayan dari Naaman mengatakannya bahwa itu adalah hal yang mudah, bukan? Kenapa nggak dicoba aja? Ternyata setelah mencobanya dan menurut dengan Elisa, maka Naaman sembuh. Adik-adikku, dari sini kita bisa belajar beberapa hal. Dari cerita Naaman, kita bisa belajar bahwa rencana Tuhan mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kita. Tapi, apa yang harus kita lakukan jika kita di dalam kekhawatiran dan ketakutan? Yang pertama, kita bisa berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita bisa meminta nasihat orang tua. Yang ketiga, kita bisa berkonsultasi dengan para jawatan. Nah, ini yang dilakukan oleh anak-anak Allah. Agar mendapat pertolongan Allah, kita harus melaksanakan nasihat Allah dengan penuh percaya. Bahkan kita tidak mengerti, kita tidak menyukainya. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa Allah tahu saat yang tepat menolong kita. Nah, barang siapa menaruh kehendaknya di bawah kehendak Allah, di dalam kerendahan hati, untuk memohon pertolongan Allah, serta menantinya dengan sabar, maka ia akan mengalami pertolongan Allah yang menakjubkan. Adik-adikku semua, ada sebuah cerita di mana ada seorang rasul yang berada di daerah Afrika sana. Rasul itu melayani di daerah di tengah gurun. Ada 50 orang yang mengikuti pelayanannya. Kemudian ada seorang yang mendatangi rasul tersebut. Kemudian rasul itu dimintai tolong untuk menolong seseorang jemaat yang tidak bisa berbicara. Nah, kemudian rasul itu datang memberikan pelayanan kepada orang tersebut dan memberikan baptisan serta mementeraikan. Kemudian rasul tersebut mengatakan bahwa atas tugas dari rasul kepala dan rasul distrik, maka aku membaptis engkau dan menolong engkau. Maka kiranya kehendak Tuhan dan imanmu yang akan menolong engkau. Dan besok engkau akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, coba tebak apa yang terjadi. Besoknya orang tersebut sembuh. Nah, adik-adik, di sini kita bisa tahu bahwa percaya kepada Allah dan menaruh pengharapan kepadanya, maka semuanya akan diberikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan mujizat itu adalah sesuatu yang melawan hukum Allah. Kita tidak bisa memikirkannya. Itu di luar otak kita. Tetapi Allah, segala sesuatu yang mustahil bisa membuatnya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu adik-adikku semua, kita sebagai orang percaya dan sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya dan mengandalkan diri kepada Allah. Maka mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami ketakutan, kita bisa percaya kepada Allah, memohon kepadanya, serta kita menurut akan nasihatnya. Meskipun terkadang nasihatnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti Naaman. Naaman tidak sesuai nasihatnya seperti yang diberikan oleh Elisa. Tetapi Naaman tetap melakukannya. Akhirnya Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Maka dari itu adik-adikku, mari kita percaya kepada Allah dan kita memohon selalu kepada Allah. Maka Allah akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita sesuai dengan waktunya. Terima kasih adik-adikku sudah menonton video pembelajaran agama pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, Diaken Andre ingin menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah kasih, Allah yang maha besar yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas pembelajaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas pengetahuan bahwa mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin selalu percaya dan berpengharapan kepada Engkau.
Kami bersama dengan adik-adik yang belajar bersama, kami berdoa untuk orang-orang yang kami cintai Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau yang akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, sekolah kami, semuanya. Kami ingin menaruhkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami ingin mempersambungkan diri ke dalam kelompok para rasul. Kami juga ingin mempersambungkan diri ke dalam para pemangku jawatan dan bersekutu bersama-sama untuk memohon agar Engkau mengutus putramu yang tunggal untuk menjemput kami di dalam kepatutan. Tuhan, berikanlah lebih dari apa yang mampu kami sampaikan. Semuanya berdasarkan kehendak putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, adik-adikku, terima kasih sudah mengikuti pelajaran agama pada kesempatan kali ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan memberkati.